Baik, kita ketemu lagi di channel otomotif pada pembahasan penunjukan ukuran. Ilustrasi saya, kalau misalkan kita akan memesan sebuah kursi kepada seorang tukang pembuat kursi. Kalau kita hanya menunjukkan gambar saja tanpa memberikan ukuran, kira-kira apakah seorang tukang itu bisa membuat kursi? Ya, bisa jadi seorang tukang itu kalau membuat kursi bisa, tetapi apakah ketinggiannya kursi, kemudian lebarnya kursi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Nah, disitulah pertanyaannya. Sehingga pentingnya penunjukan kursi itu ataupun penunjukan ukuran itu dalam rangka untuk memperjelas suatu gambar. Kemudian pandangan yang diberikan ukuran, ya. Ketika kita akan memberikan ukuran, ya, mana yang akan kita beri ukuran? Apakah pandangan depan, atas, samping? Maka ukuran utama itu adalah ukuran yang menentukan bentuk khas atau fungsi benda. Ukuran utama diletakkan pada pandangan utama. Jadi ukuran utama itu diletakkan pada pandangan utama. Pandangan utama itu apa? Yaitu pandangan yang memberikan informasi bentuk benda paling jelas. Biasanya adalah pandangan depan benda. Jadi kalau kita menggambar ortogonal, pandangan utama itu adalah pandangan depan, ya. Paling umum seperti itu. Kemudian ukuran itu diletakkan pada pandangan utama, yaitu pandangan depan. Seperti ini ya, ada gambar murbaut, ada pandangan depan, ada pandangan atas, ya. Maka ukuran paling banyak itu adalah di pandangan depan ini, ya. Mulai radius kepala baut, kemudian besar ulir, kemudian lebar baut, ya, lebar mur, kemudian ini juga di sini. Jadi ukuran paling banyak itu adalah ditempatkan pada pandangan utama, dan ukuran yang paling utama, ukuran utama itu diletakkan pada pandangan depan. Kemudian arah angka ukuran, ya. Penulisan angka posisinya di tengah-tengah garis ukur dan mengambang. Ya, coba kita perhatikan ini, gambar ini ada ukuran ya 30, 70, 39. Penulisan angka ukuran ini itu di tengah-tengah garis ukur ini. Ini juga di tengah-tengah garis ukur ini 30. Ini juga sama 39. Di tengah-tengahnya garis ukur. Berikutnya panahnya bagaimana? Lah, panah-panah ini punya ketentuan, ya. Panjang panah dibanding dengan lebar panah ini 3:1. Ya, setidaknya panah ini adalah runcing dan ditebalkan di tengah, ya. Ini sehingga tebal penuh, ya. Bagaimana kalau ukuran itu penulisannya miring seperti ini, ya? Maka ini ada ketentuannya. Kalau tegak, ya, maka angka ukuran itu di sebelah kiri. Kalau sudah miring, ya, miring kanan ini di atas garis ukur ini. Selanjutnya kalau sudah mendatar juga di atasnya ini. Kalau sudah miring ke bawah juga sama di atasnya. Kalau tegak ini, di kiri, ya, di kirinya. Kemudian di atasnya. Bagaimana kalau penulisan ukuran itu seperti ukuran radius ataupun ukuran kelengkungan, ya, maka seperti ini. Kalau di atas ini, ya, di atas 180 derajat ini penulisannya di atasnya, ya. Tapi kalau lengkungnya itu posisinya di bawah, ya, ini benda kerjanya misalkan lengkungnya sini, ya.
Ini di dalamnya ya. Kalau ini posisinya di atasnya. Ini cara penulisan ukuran pada gambar. Kemudian komponen ukuran. Komponen ukuran itu apa saja? Kalau kita rinci ada garis ukur, garis batas, angka ukuran, simbol ukuran ya. Ini ada satu gambar. Ini adalah garis batas. Ini garis batas. Kalau ini di sini lebih hitam, ini garis batas. Ini garis batas. Garis ukur itu ini yang diberi panah ini. Diberi panah ini garis ukur. Ya. Kemudian simbol ukuran ya, simbol ukuran seperti ini, misalkan R20 ini ya. Simbol ukuran itu R ini. Garis ukur ataupun garis bantu ini menggunakan ataupun garisnya tipis. Kalau kita menggunakan pensil ya 0,2 ya, ataupun kita menggunakan pensil H yang tebal, yang hat yang keras, sehingga garisnya adalah tipis. Untuk lebih detailnya lagi, kita lihat di ketentuan pembuatan ukuran ya. Keterangannya adalah A, kelebihan garis batas ukur plus minus 1 sampai 2 mili. Nah, ini A ini. Jadi garis batas ini dari panah ini, dari ujung panah ini itu dilebihkan 2 mili. Pasti ini dilebihkan 2 mili semua. Ini dilebihkan 2 mili ya. Ini sama. Kemudian ekor panah plus minus 2 mili. Ya, yang B. Kalau misalkan ada ukuran seperti ini, kemudian penulisan angkanya di tengah-tengah sini, maka ekor panah ini itu dilebihkan 2 mili, jadi tidak boleh terlalu panjang. Kemudian tebal ukuran itu, tinggi ukuran itu sekitar angka itu 3,5 mili. Jadi misalkan angka ini ya, ini tebalnya 3,5 mili plus minus, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil gitu ya, dan seragam antara semua ukuran ini angkanya. Jarak angka ukuran dari garis ukur plus minus 1 mili. Jadi angka 5 ini dengan garis ukur ini di atasnya sekitar 1 plus minus 1 mili. Jadi mengambang ya, tidak terlalu jauh dan juga tidak nempel ya. Kemudian jarak garis ukur terhadap garis benda itu plus minus 10 mili. Ini garis benda, ini garis ukur. Ini ke sini itu jaraknya sekitar 10 mili. Ini ke sini juga jaraknya sekitar 10 mili. Ya. Berikutnya yang F, jarak antara tiap-tiap garis ukuran plus minus 10 mili. Jadi garis ukur dengan garis ukur berikutnya sama, yaitu 10 mili. Ini ke sini, ini ke sini lagi, itu juga 10 mili ya. Yang G, ukuran yang tidak mungkin dibuat anak panah dapat diganti dengan titik atau garis miring. Seperti ini. Yang alur ini kan ini rapat ya. Ukuran kemungkinan kalau diberi panah tidak mungkin, maka cukup diberi titik-titik ataupun diberi garis miring ya. Garis miring seperti ini. Kemudian berdasarkan fungsi ukuran ya, ada ukuran fungsional, ukuran non fungsional NF, ada ukuran tambahan. Kalau dilihat di benda gambar ini, ukuran fungsional ini yang ditulis ini F ini fungsional. Berarti ini mempunyai fungsi. Kalau NF ini adalah ukuran bukan fungsional, tetapi ukuran ini juga penting ya, tapi nggak terlalu mempengaruhi fungsi. Sementara ini adalah ukuran auxiliary ataupun ukuran pelengkap tambahan. Lebih rincinya adalah ukuran fungsional adalah ukuran untuk mencapai fungsi suatu benda terhadap pasangannya. Biasanya ada toleransi atau sesuaian. Di ukuran fungsional, kalau tidak terpenuhi maka fungsi dari benda ini tidak
tidak bisa berfungsi. Ya. Misalkan ulir ini F ini ukurannya lebih besar diameternya dengan ulir dalamnya ini, pasangannya ini, maka ini tidak akan masuk. Nah itu artinya ini tidak berfungsi. Jadi ukuran fungsional itu harus terpenuhi agar fungsi suatu benda dengan pasangannya itu bisa baik. Biasanya ada toleransi atau suaian, ya nanti ada pembahasan tersendiri. Ukuran non-fungsional atau NF adalah ukuran yang tidak mempengaruhi fungsi bentuk benda, digunakan pada proses pengerjaan, pengukuran, pemeriksaan, biasanya toleransi umum. Kita perhatikan pada pasangan benda ini pasangan ini, NF itu panjang pengeborannya lubang ini ya. Jadi ini misalkan panjangnya 10 mili ya. Ternyata ukurannya kurang dari 10 atau lebih dari 10, nggak terlalu masalah ya, karena yang utama itu adalah ulir ini. Jadi ini lubang pengeboran ini non fungsional. Kemudian ini ada alurnya ini non fungsional ya, 2 mili, 1 mili setengah, nggak terlalu berpengaruh terhadap ini. Kemudian ini tebalnya ringnya ini juga nggak berpengaruh. Kemudian tebal kepala bautnya juga tidak berpengaruh. Maka ini disebut sebagai ukuran non fungsional. Sementara kalau ukuran tambahan ataupun disimbolkan A, ukuran ini sebagai bahan informasi, ditulis dengan tanda kurung. Jadi angkanya ditutup dengan kurung depan belakang. Jadi ukuran tambahan ini biasanya pada benda itu adalah ukuran panjang total ataupun diameter total. Karena sifatnya itu hanya melihat informasi umumnya saja. Misalkan baut ini panjangnya 100 mili, hanya itu aja. Tapi rinci-rincinya itu ada ukuran non fungsional dan ukuran fungsional. Seperti itu. Ini sebagaimana contoh ya, saya beri contoh. Ini ada busi ya. Ini bagian-bagiannya. Ini ada misalkan dari awal ini mur terminal busi. Yang kedua ini adalah ulir terminal busi. Kira-kira ini fungsional ataupun tidak ya. Ya. Kalau hanya ukurannya berubah sedikit tidak berpengaruh, maka ini disebut non fungsional. Ya, kemudian ini isolator ataupun barriernya ini ada leguk-leguknya ini. Ketika kita menggambar ini, ukuran ini fungsional atau tidak ya. Kalau terlalu besar sedikit nggak terlalu berpengaruh, maka ini menjadi ukuran non fungsional, isolator, barrier ya. Kemudian yang keenam ini apa ini? Batang terminal ya. Kalau batang terminalnya ini terlalu besar, tidak masuk, maka diameter batang terminal ini menjadi fungsional ya. Kemudian panjangnya fungsional atau tidak ya, seperti itu. Kemudian ini ada segi 6 pada busi, ini fungsional atau tidak ya, ini non fungsional karena nggak terlalu berpengaruh. Kemudian yang ketujuh ini bodinya ini juga tidak terlalu berpengaruh terhadap fungsi busi ini, maka ini non fungsional. 8 gasket ataupun ringnya ini, pembatasnya ini juga non fungsional ya, karena ini hanya sebagai pengencang supaya tidak ada kebocoran dari dalam ini. Nah, yang kelihatan sangat fungsional itu adalah diameter ulirnya ini, ulir pada busi ini, dan besarnya ulir ini fungsional. Kemudian jarak antara elektroda massa dengan elektroda yang tengah ini juga fungsional ya. Yang ke-9 isolator ini non fungsional. Jadi ini contoh pada busi. Berikutnya pada glow plug. Glow plug ini adalah busi yang dipakai pada diesel ya, mesin diesel. Ini busi pijar namanya, busi pemanas.
Kita lihat yang fungsional ya dari contoh sebelumnya, yaitu ini diameter ulir, kemudian besarnya kisar ulir terminal ini fungsional. Panjangnya ulir non fungsional. Alur terminal ini non fungsional. Kemudian alur pada metal body ini juga non fungsional. Segi 6 ini juga non fungsional. Kemudian diameter alur thread pada busi ini yang dipasang di engine ya, ini yang nempel, ini fungsional. Kemudian besarnya kisarnya juga fungsional. Kalau panjangnya ulir ini non fungsional. Kemudian besar kecilnya elektroda ini juga non fungsional. Kemudian covernya ini panjang, kemudian diameter juga non fungsional. Radius ini juga non fungsional. Ini contoh dari nantinya ketika kita menggambar busi. Ya, mana yang fungsional dan mana yang non fungsional. Terima kasih.